datang di era anti-insel. Tahun 2002 saya resmikan sebagai tahun anti-insel. Gak boleh ada lagi orang-orang yang ngeluh mereka susah dapat pacar karena standar mereka yang kelewat tinggi. Atau nggak punya pacar karena kelewat misoginis atau halu kayak wibu. Tapi sebelum bahas cara dapat pacar, kalian pernah mikir nggak sih gimana hubungan manusia berkembang dari dulu sampai sekarang? Kalau aku sih sempat kepikiran ya, jadi kita akan bahas itu dulu. Sejarahnya pacaran. Pacaran alias lebak hubungan sebelum lanjut ke jenjang pernikahan sebetulnya adalah fenomena baru. Begitu juga dengan pernikahan yang dilandasi oleh cinta dengan pasangan yang dipilih sendiri. Ya, ini semua modern invention alias baru-baru aja terjadi, tepatnya di abad ke-19. Sebelumnya, para orang tua menikahkan anaknya demi mengkonsolidasi status ekonomi dan sosial. Tapi ya mereka nggak ujuk-ujuk nikahin anaknya juga sih, ada masa penjajakan yang harus dilewati supaya tahu apakah anak mereka cocok atau enggak. Nah, praktek ini tuh punya bermacam-macam nama ya. Di Eropa, praktek ini lazim disebut sebagai courtship. Sedangkan di tanah Melayu disebut sebagai pacaran. Di courtship, calon laki-laki menemui calon perempuan di rumah sang perempuan. Keduanya berinteraksi sambil diawasi oleh pendamping si perempuan. Sementara kalau di pacaran, laki-laki datang ke rumah perempuan untuk berpantun dan memainkan suling sebagai pertanda ia mau menyunting sang perempuan. Nah, nantinya ayah sang perempuan akan keluar rumah untuk menanyakan keseriusan sang lelaki. Apabila sang ayah puas dengan jawaban tersebut, ia akan memanggil anaknya. Kalau anaknya setuju, maka keduanya akan ditandai dengan tanaman pacar air di sekitar sini ya. Nah, tanda dari tanaman pacar air akan bertahan selama 3 bulan. Selama itu, sang laki-laki harus mempersiapkan dirinya. Setelah tanda pacarnya hilang, ia akan ditanya apakah sudah siap menikah atau belum. Kalau belum, ya harus merelakan pacarnya pergi. Dan ya dari sini pula tradisi pacaran Indonesia muncul dan berkembang sampai sekarang. Saking berkembangnya, sampai banyak orang pacaran selama 5, 6, atau bahkan 8 tahun. Itu durasi pacaran atau durasi wajib sekolah ya? Evolusi pacaran. Selain pacaran alias dating, ada pula cohabitation alias kumpul kebo alias tinggal bareng tapi nggak menikah. Praktek ini lebih umum di barat, yang berawal dari revolusi seksual yang terjadi di tahun 1960-an. Kalau di sini kita memahami kumpul kebo hanya sebatas perlakuan zina yang tidak sesuai dengan norma timur, sebenarnya ya itu lebih dari itu ya. Terus kumpul kebo juga identik sekali dengan fenomena anak kuliahan. Tapi faktanya, sebenarnya kumpul kebo justru jadi pilihan alternatif buat mereka yang terlalu miskin untuk menikah. Jadi kumpul kebo menjadi fase jajakan sekaligus menabung untuk menikah nanti. Dan menariknya, menurut statistik Amerika Serikat, justru mayoritas pasangan menikah adalah lulusan universitas dan tenyunya berada di kelas menengah. Dengan situasi ekonomi yang semakin krisis, semakin banyak pasangan Amerika Serikat yang kumpul kebo. Mereka tidak tahu apakah nantinya mereka bisa menikah apa enggak, tapi banyak yang optimis bisa. Alasan kenapa mereka ingin menikah adalah karena menikah merupakan cara pasangan untuk mengekspresikan cinta, sekaligus merayakan hubungan mereka, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Karena bagaimanapun juga, menikah memang membawa rezeki yang banyak. Cara dapat pacar. Karena kita udah fafifu panjang banget nih soal evolusi pacaran, yuk kita bahas cara dapat pacar. Karena teknologi sekarang, kita bisa cari pacar di luar lingkar pertemanan kita langsung. Mau cari pacar Korsel atau Jepang untuk mewujudkan fetish pacar orientalmu? Sokin, tinggal buka Tinder aja. Atau lebih demen bule yang punya fetish orang Asia? Sama, tinggal buka Tinder atau Bumble atau OkCupid. Banyak banget pilihannya. Dan juga banyak orang berakhir menemukan the love or their life in dating apps. Tapi banyak juga yang melaporkan pengalaman negatif ketika menggunakan aplikasi kencan. Bahkan ada yang menyatakan aplikasi kencan justru merusak kesehatan mental mereka. Ini karena notifikasi match dari aplikasi kencan memberikan perasaan tervalidasi yang semu dan sementara. Apalagi aplikasi kencan terlalu berfokus pada penampilan fisik aja, yang bisa membuat orang merasa terobjektifikasi alias merasa hanya dinilai dari penampilan luarnya.
Meski begitu, bukan berarti aplikasi kencan sepenuhnya negatif ya. Ada banyak penelitian yang menunjukkan kalau pasangan yang bertemu dari aplikasi kencan sama bahagianya dengan mereka yang bertemu dengan cara-cara konvensional. Aplikasi kencan juga bisa jadi alat yang penting untuk membasmi, atau lebih tepatnya sih ya, membuat kencal, incal yang populasinya terus tumbuh tiap tahunnya. Lagian aneh-aneh aja, udah gede sama dikasih kemudahan teknologi buat cari pacar, kok masih ngeluh nggak punya pacar? Grow up! Lo keluarlah, sentuh tuh rumput, ngobrol kayak sama tetangga lo, atau teman-teman sekolah lo yang dulu. Go fucking touch grass! Oke, sekian ranting saya hari ini. Salam olahraga.